Oke, shalom. Oke, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita untuk beribadah bersama-sama. Pada saat ini biar kita boleh siapkan hati pikiran kita boleh datang pada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan atas setiap keberadaan kami, atas setiap keadaan kami ya Tuhan. Apapun itu Tuhan, musim hidup kami, biar kami boleh terus memuji menyembah Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita datang pada Tuhan. Kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan Engkau ada bersamaku ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Angkat kembali pujian ini. Kita nyatakan sama-sama, Kau yang selalu ada ya Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri.
kesesakan kami, di dalam setiap kemenangan kami, Tuhan. Engkau ada Tuhan. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Hanya Kau tempatku berlindung, hanya Engkau laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersama. Sekali lagi katakan, sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Ku tahu Engkau selalu bersamaku. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kasih Tuhan, pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan tetap menjadi milik bagian hidup kami. Kami mengucap
mengucap syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Bahkan sore malam hari ini kami kembali beribadah, walau dengan cara yang berbeda. Tapi kami yakin dan percaya dimanapun setiap kami umat Tuhan yang beribadah bersama-sama saat ini, kami yakin dan percaya kehadiran-Mu atas setiap hati kami yang sungguh-sungguh membuka bagi Engkau. Maka setiap kami akan memperoleh hal-hal yang baru, berkat yang baru, kekuatan yang baru, sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan, dimanapun umat-Mu saat ini yang mengikuti ibadah hari ini, mereka, kami semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Secara khusus kami membuka hati kami buat kebenaran firman-Mu. Berbicara bagi setiap kami Tuhan, berkata-kata bagi setiap kami dalam nama Yesus. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami siap untuk menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, amin. Puji nama Tuhan. Kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saat sore hari ini, kebenaran firman Tuhan yang akan saya sampaikan terambil dari Hakim-Hakim 3 ayat 31. Ya, Hakim-Hakim 3 ayat 31. Saya akan bacakan untuk kita semua. Judul teksnya Samgar, ya. Ayat 31, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Sekali lagi, sesudah dia bangkitlah Samgar bin Anat, ia menewaskan orang Filistin dengan tongkat penghalau lembu, 600 orang banyaknya. Demikianlah ia juga menyelamatkan orang Israel. Ya, mungkin tokoh ini tidak terlalu begitu kita kenal, karena memang di dalam Alkitab tidak terlalu banyak dibahas soal Samgar, ya. Tetapi banyak hal yang hari ini kita akan dapatkan, ya. Kita akan melihat bahwa Samgar begitu luar biasa dipakai oleh Tuhan dengan hal yang sederhana yang ada di hidupnya, ya. Kita tahu persis dari teks yang barusan kita baca, ini tidak terlalu sukar untuk kita pahami bahwa dia menyelamatkan bangsanya hanya dengan alat yang sederhana, yaitu tongkat penghalau lembu. Ya, kita tahu bersama bahwa tongkat penghalau lembu itu bukan terbuat dari alat yang sangat-sangat canggih, bukan. Tetapi tongkat itu hanya terambil dari kayu. Ya. Oke. Saya akan kasih tema untuk kita sore hari ini. Ya, coba nanti akan Bapak Ibu perhatikan yang ada di teks. Ya. Saya akan kasih tema untuk kita, bisa diklik. Yuk, coba perhatikan, ada saya kasih tema yaitu melangkah dengan apa yang kita miliki. Ya. Melangkah dengan apa yang kita miliki. Khususnya dalam situasi yang saat ini yang sedang kita hadapi, jangan pernah Bapak, Ibu, rekan-rekan yang dikasihi Tuhan berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa lagi, Bu. Aku tidak tahu harus melakukan apa lagi.
Sekarang berpikir, renungkan kehidupan setiap orang, kehidupanmu pasti memiliki sesuatu yang berharga. Jadi jangan pernah engkau berkata, aku tidak punya apa-apa, aku tidak tahu harus melakukan apalagi dengan situasi yang ada saat ini. Mencari pekerjaan begitu susah. Memulai sesuatu juga begitu susah. Tapi sekali lagi dari kebenaran firman Tuhan ini kita mau menangkap sesuatu yang luar biasa. Tuhan mau berkata apa yang ada padamu, engkau bergeraklah dengan itu. Ya. Melangkah dengan apa yang engkau miliki. Melangkah dengan apa yang kita miliki. Bukan yang orang lain miliki, yang hidupmu miliki. Karena apa? Setiap anak-anak Tuhan punya sesuatu. Tidak akan ada seseorang yang tidak punya apa-apa. Karena apa? Tuhan memberikan engkau kemampuan. Engkau mungkin yang pintar berdagang, maksimalkan. Engkau mungkin yang senang berbicara, bernegosiasi, jadilah menjadi marketing yang handal. Engkau mungkin punya keahlian di bidang masak, jadilah engkau menjadi sesuatu dan menghasilkan sesuatu. Mungkin engkau yang senang otak-atik komputer bikin video, apalagi sekarang banyak menjadi YouTuber dadakan, ya. Tetapi karena dia senang otak-atik dari situ juga muncul berkatnya. Jadi berarti setiap orang punya sesuatu. Jadi sekali lagi jangan pernah engkau berkata, "Bu, aku tidak punya." Engkau punya. Hanya engkau belum memaksimalkannya. Hanya engkau belum mengembangkannya. Ya. Yuk kita akan mempelajari ya apa saja yang harus kita kerjakan. Coba kita akan lanjut. Ya, next. Coba perhatikan ya. Ini contoh dari tongkat. Ya, tadi saya katakan bahwa tongkatnya itu tidak terbuat dari sesuatu yang wow, bukan. Hanya tongkat biasa yang juga kita temukan ada di mana-mana ya, kayu gampang. Ya, hanya ditambah di ujungnya itu ada besi. Nah, tetapi kita melihat bahwa dengan tongkat yang sederhana, dengan alat yang sederhana, tetapi ada di tangan orang yang tepat, itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Ya, itu menjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu bisa menyelamatkan bangsa hanya dengan alat yang sederhana. 600 orang banyaknya dia memusnahkan. Coba kalau kita berpikir secara logika kita manusia, kalau secara logika kita berpikir 1 lawan 1 itu masih seimbang. Tapi Alkitab mencatat 1 lawan 600 orang. Wow, ini sesuatu yang sangat luar biasa. Ya. Hal yang sederhana tetapi di tangan orang yang tepat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Mungkin engkau berkata, aku cuman hanya bisa buat makanan yang simple, yang sederhana. Tidak ada di list yang ada di menu yang di restoran. Jika engkau mengelolanya dengan tepat, itu ada di orang yang tepat, maka hal yang sederhana itu bisa mengubah, bisa membawa dampak yang luar biasa. Tongkat yang sederhana, kayu yang sederhana, tapi di tangan orang yang tepat itu menjadi alat yang luar biasa. Jadi sekali lagi saya ingatkan, jangan pernah engkau berkata aku tidak punya apa-apa. Engkau memiliki banyak hal. Hanya sekarang
sekarang bagianmu mengembangkannya, mengerjakannya secara serius seperti contoh-contoh yang tadi saya sampaikan. Engkau yang senang otak-atik komputer, engkau yang senang bikin video, engkau yang senang masak, engkau yang senang buat hal-hal itu, jika engkau kerjakan dengan serius, maka itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Daripada engkau bergosip sana sini, lebih baik engkau menjadi marketing yang sangat luar biasa. Ya. Hal yang sederhana di tangan orang yang tepat menjadi sesuatu yang luar biasa. Kalau Bapak Ibu lihat di gambar yang ada di layar handphone Bapak Ibu, betapa alat samgar itu sangat sederhana. Ya, selanjutnya yuk coba kita perhatikan lebih jauh lagi ya. Ternyata samgar itu bukan orang yang terlatih untuk berperang. Dia tidak memiliki latar belakang angkatankah, orang yang terlatih dalam bidang-bidang kemiliteran lah, tidak. Dia ternyata seorang petani. Pekerjaannya adalah hanya memelihara, menjaga lembu-lembunya supaya tidak diganggu oleh binatang-binatang liar. Dia hanya punya kerinduan supaya masyarakat di mana dia tinggal tidak diganggu oleh musuh-musuh. Jadi dia hanya seorang biasa, petani biasa. Tetapi dia punya hati yang sangat luar biasa, yaitu rindu menjaga, mengawal desanya, mengawal kotanya supaya tidak diusik oleh musuh dari hari ke sehari. Ya. Dia memberikan perlindungan yang begitu luar biasa. Ia menyelamatkan orang Israel. Ya. Berarti bukan satu orang, menyelamatkan banyak orang. Selanjutnya yuk kita perhatikan lebih lagi. Next. Oke. Poin yang pertama dari ayat yang barusan kita baca ini, sekali lagi tentang samgar ini tidak terlalu banyak dibahas di Alkitab, hanya di kitab Hakim-Hakim cuma ditemukan 2 kali ya. Tapi kita belajar hari ini, sore malam hari ini, poin yang pertama, jangan pernah engkau berkata aku tidak punya apa-apa. Tapi hari ini kita mau berkata, mulailah sesuatu di mana Tuhan menempatkan engkau. Ya. Mulailah sesuatu di mana Tuhan menempatkan engkau. Jangan terlalu tinggi mengimpikan sesuatu. Bukan berarti tidak boleh punya cita-cita, sangat boleh. Tetapi sebelum segala sesuatunya itu, mulai dulu di mana engkau Tuhan tempatkan. Mulai dari dirimu, mulai dari keluargamu, mulai dari komunitasmu. Ya, samgar memulai sesuatu dari tempat ia berasal, di tempat dia berada. Ya. Dia menolong warga sekitar, para petani, menyelamatkan lingkungannya, menyelamatkan bangsanya. Ia mulai dari situ dulu. Mari setiap kita mulai dari kehidupan kita di mana Tuhan tempatkan kita. Bukan berarti saya mau bilang tidak boleh punya cita-cita besar. Boleh, sangat boleh. Tapi mulai dulu di mana engkau Tuhan tempatkan. Jika saat ini engkau ditempatkan Tuhan di pekerjaanmu, di kantor atau di manalah, apapun bidang pekerjaan yang sedang engkau tekuni saat ini, entah berdagang, entah di kantor, entah ada bisnis sendiri atau apapun, mulai di tempat itu. Berkatalah kepada Tuhan, pakai aku Tuhan di tempat ini.
Karena saya mempercayai kemana anak Tuhan melangkah, di tempat itu Tuhan juga sanggup berkarya. Ya. Jangan engkau izinkan keputusasaan menguasai hati dan pikiranmu. Kalau Tuhan tempatkan engkau ada di sebuah perusahaan, berkatalah, tidak kebetulan Tuhan menempatkan aku di sini. Berkatalah, Tuhan jadikan aku menjadi alatmu. Seperti Samgar, tidak kebetulan Tuhan menempatkan dia ada di lingkungannya. Dan dia memulai sesuatu yang besar di tempat ia berada. Ini poin yang pertama. Coba selanjutnya perhatikan. Ya. Di ayat, di ini ya saya ambil dari Ulangan. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ya, ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan tidak akan membiarkan dan tidak akan meninggalkan engkau. Mulailah di mana engkau Tuhan tempatkan. Karena janji kebenaran firman Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Akan ada penyertaan Tuhan yang selalu atas hidup anak-anak Tuhan. Karena ini janji kebenaran firman Tuhan. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan Bapak Ibu. Mulailah sesuatu di tempat di mana engkau Tuhan tempatkan. Jadi sekali lagi jangan pernah berkata aku ndak bisa apa-apa, aku ndak punya apa-apa. Engkau punya. Dari hal yang sederhana. Dari hal yang mungkin orang lain tidak anggap itu menjadi sesuatu. Tetapi jika ada tangan Tuhan di atasnya, maka hal yang sederhana itu bisa menjadi hal yang sangat istimewa. Minta terus perkenanan Tuhan di atas hal sederhana yang Bapak Ibu saat ini sedang kerjakan. Engkau yang sedang memulai bisnis kecil-kecilan lewat makanan atau hal apapun itu. Jika ada perkenanan Tuhan di atasnya, maka hal yang sederhana itu bisa membumi. Bisa menjadi satu ledakan yang luar biasa. Entah tempatmu sederhana tapi orang lain akan cari karena ada sesuatu yang istimewa di atasnya. Ya, selanjutnya. Jadi mulai sesuatu di mana engkau ditempatkan Tuhan ya. Yang kedua, poin yang kedua. Ya. Samgar memakai apa yang ia miliki. Apa yang dimiliki Samgar tadi? Cuman hanya tongkat. Ya. Kalau saya mau bertanya kepada Bapak Ibu dimanapun berada saat ini. Apa yang Bapak Ibu punya saat ini? Pasti tentu jawabannya enggak cuma satu. Kalau Samgar jawabannya cuma satu. Tongkat Tuhan. Hanya ini yang aku punya. Tapi kalau pertanyaan ini disampaikan kepada Bapak Ibu dengan perkembangan zaman yang begitu luar biasa, maka tentu jawabannya pasti tidak hanya satu. Engkau pasti akan punya jawaban lebih dari 2 atau 3. Karena apa? Berbicara yang kita miliki itu adalah kemampuan secara intelektual. Engkau yang jago main musik, engkau bisa membuat sesuatu yang menghasilkan juga duit.
Engkau yang punya pita suara yang hebat, engkau juga bisa serius di situ dan bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Jadi berarti seseorang itu tidak akan pernah hanya punya satu, minimal lebih dari dua. Secara khusus Tuhan tempatkan kita di zaman yang serba canggih teknologinya. Ya. Kau yang senang otak-atik, ya laptop dan lain sebagainya, kau bisa buat sesuatu lewat hal itu. Berarti engkau punya, berarti engkau memiliki lebih dari Samgar. Ya. Samgar aja hanya punya tongkat yang sederhana, dia bisa menyelamatkan bangsa Israel. Engkau akan menjawab saat ini dimanapun engkau berada, aku punya sekian, aku punya lebih dari 3, aku ada 5, aku ada 6. Ya. Pakai, jangan pernah kubur. Apa yang Tuhan berikan, pakai. Jangan pernah engkau berkata, masih tanggung, belum terlalu bisa sih. Kalau enggak dimulai, kapan bisanya? Ya. Sesuatu yang ada di hidup kita, jika dikerjakan hari ke sehari, tentunya dengan sukacita, maka itu menjadi gaya hidup yang tidak menjadi beban. Tentunya Samgar juga karena memang dia sebagai petani, untuk dia mempergunakan tongkat itu bukan lagi menjadi beban. Karena apa? Udah menjadi gaya hidupnya dari hari ke sehari. Sama halnya seperti orang yang memiliki talenta khususnya di bernyanyi. Tidak perlu dia harus ke dapur rekaman, di kamar mandi pun dia bisa pasti melakukannya secara spontan. Tidak perlu harus ada petunjuk, nyanyi ya 1, 2, 3, enggak. Bahkan mungkin lagi di perjalanan dia naik mobil kah, motor kah, enggak ada yang memerintahkan. Tapi secara otomatis dia bisa bernyanyi. Karena apa? Udah jadi gaya hidup. Enggak ada beban. Ya. Jadi apa yang engkau miliki, sekali lagi ibu-ibu yang pernah juga saya ajak bicara yang memang dia senang di bidang masak, dia tidak pernah berkata aku jenuh, tapi dia berkata aku senang menjamu orang. Karena di saat orang berkata aku kenyang, di saat orang berkata menu yang kamu sajikan enak, ada kepuasan tersendiri, tidak jadi beban. Karena memang dia sedang menyalurkan hobi. Jadi coba Bapak Ibu pikirkan, renungkan, engkau punya apa dan berapa yang engkau punya. Jadi jangan pernah berkata aku tidak punya apa-apa. Stop. Engkau memiliki banyak hal. Selanjutnya, ya, coba kita perhatikan. Samgar memakai apa yang dia miliki sampai ia tahu menggunakannya dengan ahli, dengan baik. Jadi profesional. Ya. Ada orang yang berdagang nasi gorengnya terkesan biasa gitu ya. Tapi karena dia menjadi ahli dalam bidang itu, di saat orang menikmatinya, orang akan berkata, ih enak ya, beda ya. Padahal terkesan terlihat sederhana ya, tapi enak ya. Belum lama saya juga mengalami hal yang sama. Pesan nasi goreng pas dimakan, ih enak ya. Padahal kalau dilihat dari tampilannya biasa aja. Saya percaya orang yang goreng itu memang udah mengerjakan itu sudah lebih dari 2-3 hari.
pasti dia udah dagang tuh lebih dari sebulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan. Artinya apa? Dia menjadi ahli di bidang itu. Ya. Dia menjadi orang yang serius di bidang itu. Maka muncullah hasil yang serius juga. Jadi jangan sampai engkau menjadi orang yang tanggung. Engkau coba ini tanggung, engkau bikin ini tanggung, engkau buat itu tanggung. Ya akhirnya tidak menghasilkan hal-hal yang maksimal. Seriuslah. Apa yang di tanganmu kerjakan secara serius. Sampai orang melihat dirimu menjadi orang yang ahli di bidang itu. Jangan menjadi kayak firman Tuhan yang di Wahyu, suam-suam kuku gak jelas. Abu-abu enggak, putih enggak. Jangan. Harus jelas engkau ahli di bidang apa, serius di bidang tersebut. Ini poin yang kedua. Selanjutnya, kita akan masuk poin yang ketiga. Perhatikan poin yang ketiga. Samgar melakukan apa yang dapat dilakukannya. Ya. Samgar melakukan apa yang dapat dia lakukan. Samgar mengerjakan apa yang dia bisa kerjakan. Jangan yang engkau gak bisa kerjakan, kau kerjakan. Karena apa? Kemampuan setiap kita itu berbeda. Jangan sok-sok ikut-ikutan orang lain yang punya kapasitas sampai sekian. Jangan. Setiap kita harus bisa mengukur sampai di mana kapasitas setiap kita pribadi lepas pribadi. Ya. Jadi kerjakan, lakukan apa yang bisa engkau kerjakan secara benar. Supaya apa? Hasilnya benar. Samgar melakukannya. Samgar mengerjakannya. Karena dia udah bisa ukur. Musuh yang akan aku hadapi itu seperti apa? Dan caranya harus seperti apa? Dia sudah ukur, enggak mungkin dia konyol aja begitu, enggak mungkin. Dia pasti udah ukur. Dia pasti punya pertimbangan. Dia pasti punya perenungan demi perenungan sebelum dia bertindak. Dia mengukur dengan bijak. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang ceroboh. Tuhan kasih kita hikmat, mari dipakai dengan baik. Jangan sampai nanti menyesal di kemudian hari. Ukur apa yang saat ini sedang engkau mau kerjakan. Timbang-timbang, tapi jangan juga kelamaan nimbang. Kelamaan mikir ndak ada action juga itu ndak guna. Ya. Pikirkan dengan baik. Rencanakan dengan baik. Supaya apa? Sesuai. Ya. Di saat Samgar mengambil keputusan untuk maju melawan musuh, dia sudah ukur kemampuannya, dia sudah bisa mengukur juga musuh yang akan menyerang dia. Jangan sampai konyol di tengah jalan. Jika engkau sedang memulai usaha, ukur dengan benar. Tentunya pasti akan ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tapi jangan pernah engkau abaikan Tuhan memberi engkau hikmat pakai. Tuhan kasih engkau kemampuan untuk berhitung pakai. Ukur. Supaya tidak jatuh ke dalam jurang. Supaya tidak muncul penyesalan-penyesalan yang tidak akan ada penyelesaiannya. Karena apa? Udah keburu jatuh ke dalam banget. Bahkan di saat engkau belum melangkah, ada baiknya diskusi dengan orang yang engkau anggap bijak.
Kalau bahasa kita yang lebih rohani, ajak bicara. Ya. Jadi lakukan apa yang memang engkau bisa kerjakan. Jangan berusaha melakukan apa yang belum waktunya. Latih dulu ototmu, latih dulu segala sesuatunya, supaya di saat engkau melangkah, engkau sanggup menyelesaikannya. Jangan menjadi orang-orang yang hanya senang memulai tapi tidak bisa menyelesaikan sampai selesai. Karena kurangnya perhitungan, karena kurangnya pertimbangan. Oke, ada ayat selanjutnya. Coba yuk kita perhatikan. Ini sebagai peneguhan buat setiap kita dari Markus 10 ayat 27. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal itu tidak mungkin. Tetapi bukan demikian bagi Allah, sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Ya. Sebab segala sesuatu mungkin bagi Allah. Jadi jangan pernah berkata, aku gak bisa berbuat apa-apa, aku gak tahu harus ngapain. Ingat, keterbatasan kita sebagai manusia, kita masih punya Tuhan yang sangat-sangat luar biasa. Izinkan Tuhan yang menuntun, izinkan Tuhan yang mengarahkan. Tapi jangan pernah engkau hanya berkata, terserah Tuhanlah, terserah Tuhanlah. Tuhan memberikan kita hak bebas untuk bertindak. Tapi tentunya hak bebas ini harus tetap terkontrol sesuai dengan firman. Biar setiap kita dimanapun berada, mari sadari bahwa engkau punya banyak hal. Waktunya saat ini, di situasi ini, anak-anak Tuhan harus muncul menjadi pribadi yang berbeda. Dari apa? Dari hasil dari karya hidupnya. Karena apa? Engkau punya talenta, engkau punya keterampilan. Mungkin hal yang sederhana, tapi jika ada tangan Tuhan di atasnya, itu menjadi hal yang luar biasa. Samgar hanya punya hal yang sederhana, tapi ada tangan Tuhan di atasnya. Dia menyelamatkan bangsa. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Ampuni kami Tuhan, kalau dalam situasi yang saat ini bangsa kami sedang hadapi atau hidup kami sedang hadapi, kami seringkali curiga, di mana pertolongan-Mu Tuhan. Tapi sore hari ini kami mau berkata, kami punya banyak hal yang Tuhan telah berikan. Hanya bagian kami saat ini, kami harus mengerjakannya, kami harus mengelolanya. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, kami punya tongkat lebih dari satu. Perkenanan-Mu kami butuhkan saat ini Tuhan. Biar di hal yang sederhana yang kami miliki, itu menjadi sesuatu yang luar biasa di saat ada tangan Tuhan di atasnya. Terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan berdaulat atas kehidupan kami dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Angkat pujian ini. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan. Amin, amin.
Entah di mana pertolonganmu, tapi yang saat ini Engkau nantikan dari hidup kami. Kami harus bertindak seperti Samgar, di atas tindakan Samgar yang dia mulai dari desanya, yang dia mulai dari bangsanya. Maka Alkitab mencatat dia menyelamatkan bangsa. Tolong setiap kami Tuhan untuk punya keberanian bertindak melangkah dalam nama Yesus. Walau terlihat situasi tidak mendukung, tapi kami menyembah Allah yang menyertai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, Engkau menerjemahkan lebih dan lebih lagi bagi setiap umat-Mu, bagi setiap jemaat-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, kami mengucap syukur karena Engkau memberikan kami kemampuan, karena Engkau memberikan kami talenta, karena Engkau memberikan kami karunia. Kami akan mengembangkannya, kami akan menjaganya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami yang ada talenta bermasak, berdagang, menjadi marketing, atau yang senang di bagian komputer atau bagian apapun, kami mau berkata, Tuhan, ini talenta kami adalah perkenanan-Mu di atasnya Tuhan. Biar apa yang kami miliki menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Bukan sungut-sungut yang terjadi, tapi ucapan syukur yang kami persembahkan bagi Yesus Kristus Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur buat kebenaran firman-Mu. Haleluya, haleluya, amin, 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 amin. Puji nama Tuhan, biar kita boleh mengembangkan apa yang sudah Tuhan berikan bagi hidup kita, bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Untuk pengumuman yang pertama, terima kasih kepada hambanya Ibu Gembala GBI Winner Generation atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Dan terima kasih juga atas setiap pelayan-pelayan tugas yang bertugas pada hari ini, tanpa terkecuali Tuhan Yesus yang memberkati. Untuk pengumuman yang lain akan diinfokan di grup kita. Dan bagi setiap saudara yang ingin memberikan persembahannya, perpuluhan ataupun diakonia, boleh memberikan di rekening di bawah ini. Oke, boleh di screenshot. Oke, puji nama Tuhan. Itu saja untuk pengumuman hari ini. Puji nama Tuhan, dan kita mau menerima berkat melalui hambanya. Angkat pujian di hadapan Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus buat pimpinan Tuhan, buat penyertaan Tuhan dari ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Kami mengucap syukur dan kami belajar mengembalikan hanya untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan.
Kami mengucap syukur atas segala sesuatunya. Engkau Tuhan yang memberkati seluruh hamba-hambamu yang telah ambil bagian dalam pelayanan hari ini. Bahkan seluruh umat Tuhan dimanapun berada diberkati oleh Tuhan. Saat ini mari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada, arahkan hatimu dan terimalah berkat dari Bapa di surga. Kiranya cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kehidupanmu, dan apa yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil, keluar masukmu disertai dan diberkati oleh Tuhan. Anugerahnya melimpah bagi kehidupanmu mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Yang percaya berkata amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, selamat hari Minggu.